yang subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya. Baik, kita ngaji di ayat yang ke-82 sampai ayat 85. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an, ma huwa syifa, yang menjadi obat. Quran itu turun sebagai obat. Syifa itu obat. Maka banyak klinik yang pakai nama Asyifa. Kayak daerah sini juga ada ya, namanya Asyifa kan. Bahkan banyak dipakai nama orang, nama klinik. Sini pesono sih arahnya. Oh sono ya. Syifa itu artinya obat. Bahkan kalau cuman ini sering salah, bukan salah ya, kurang pas. Ketika ada yang menginformasikan di grup WA, kan rata-rata pada punya grup WA ya. Mohon doanya si fulan sakit. Lah kemudian ibu-ibu kadang komennya syafaqallah. Keliru. Syafaqallah itu artinya yang didoakan orang yang kirim berita itu tadi. Syafaqallah artinya semoga Allah memberikan sembuhan kepadamu. Mu itu kan berarti orang yang kirim WA. Sementara yang kirim WA itu orang sehat. Kecuali yang kirim WA itu yang sakit itu tadi. Kalau dia, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Kalau dia laki-laki, syafahullah. Kalau yang sakit perempuan, syafahallah. Kalau yang sakit itu orang yang tadi ngirim kabar, maka ya bener pakai syafaqallah. Itu kalau laki-laki. Kalau yang sakit perempuan, syafaqillah. Ini langsung dipukul rata pokoknya, syafaqallah. Apalagi kadang kirimnya cuma stiker ya. Doa lewat stiker itu termasuk doa apa bukan? Doa. Ini kan stiker banyak kan? Yang innalillah, yang tadi itu syafaqallah, yang semoga Allah macam-macam. Tapi stiker. Ya kan? Lah iya, pokoknya begitu di grup ada kirim kabar innalillahi, umpama ada yang meninggal, langsung pencet crut innalillahi Allahumma lahu warhamhu. Itu kadang yang meninggal perempuan ya doainnya Allahumma lahu. Padahal kalau perempuan Allahumma laha. Lah walaupun tinggal mencet diteliti dulu. Jangan asal pencet. Lah sekarang pertanyaannya, mencet stiker itu tadi termasuk doa apa bukan? Doa tapi tidak terucap di mulut kita karena langsung pencet. Nah, yang penting ada niat untuk mendoakan. Lah kalau cuma pencet tok, ya nggak ada nilainya. Maka walaupun stiker itu kan hanya untuk mempermudah kita biar nggak nulis ulang. Ya udah, ketika mencet stiker itu kan ada bacaannya, minimal dibaca. Kalau itu berita orang meninggal ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, biasanya tambahan Allahumma lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Kadang cuma Al-Fatihah titik. Al-Fatihahnya enggak dibaca. Ya kan cuma Al-Fatihah titik. Lah ya kalau Al-Fatihah tangan ngetuk, mulut ngucap Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ini cuma Al-Fatihah titik krimer. Ganti scroll yang lain. Baca Fatihah enggak dibaca. Ya simpel. Wong teknologi itu memudahkan orang untuk ibadah. Tapi ya tadi tetap ikuti aturan yang berlakunya. Stiker ya stiker tapi sambil kemudian kadang ada yang dikirim di grup WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib jawab gak?
Enggak, kita nih loh ketika terima di grup ada yang kirim, assalamualaikum, informasi hari Kamis kita ngaji di rumah ini. Lah kita yang buka wajib jawab gak salam itu? Ya sono sebelah sono wajib jawab. Enggak wajib. Yang lain? Jawabnya enggak harus pakai tulisan. Pakai pokoknya otomatis begitu assalamualaikum langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibalas mau enggak terserah. Yang penting kan jawab ya. Ya sama kayak orang kirim surat. Kalau zaman dulu kan ya pakai kertas. Kalau sekarang pakai elektronik. Kalau dulu kan nulis teras assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang cuman AES WWWB. Lah kalau itu mah ya bola. Nah iya. Kita jawab itu kan enggak harus ngetik ulang. Cukup dibaca kemudian kita jawab melalui bacaan. Ini kadang di grup assalamualaikum informasi kalau mak jawabnya waalaikumsalam ke bawah. Enggak bilang kayak siap hadir apa izin, yo enggak, cuman jawabnya waalaikumsalam tok. Ya memang menjawab salam itu kan hukumnya wajib kecuali di momen-momen tertentu. Baik. Termasuk ini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, bahwa Quran itu diturunkan sebagai obat, baik obat secara zahir maupun obat secara batin, baik obat medis maupun non medis. Tapi ini harus didalemi, harus ada guru, enggak sembarangan. Loh, memang boleh di zaman Rasul ada riwayat ketika perjalanan rombongan sahabat lagi istirahat. Kalau sekarang kan enak ya istirahatnya di rest area, tempatnya bagus. Lah kalau dulu kan cuman gunung-gunung batu, ya udah asal ada tempat buat berteduh. Begitu istirahat, apa itu? Kalau jengking apa namanya? Enggak di ininya. Di ini loh, apa namanya? Di antop apa di apa? Disengat. Nah, disengat kalau jengking. Ya kalau ular kan gigit. Nah, kalau jengking kan bukan gigit kan? Nah, ketika itu kemudian bengkak kakinya. Kemudian di antara salah satu seorang sahabat ngambil air, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Yus niat bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Nah kemudian orang yang sakit itu kebetulan karena orang kaya, itu yang nyembuhin kemudian dikasih 1 ekor kambing. Wah lumayan ya, 3 juta lah ya, 3 juta atau 4 juta, kalau gede 4 juta. Begitu nyampe ke Madinah, pulang ke Madinah lapor pada Rasul, ya Rasul kami tadi serombongan ada kejadian begini. Gimana ya Rasul, boleh enggak itu? Berobat memakai ayat Quran, kemudian yang diobati ngasih imbalan. Rasulullah mengizinkan, memperkenankan, berarti yo boleh berobat dengan memakai ayat Quran. Tapi syaratnya harus yakin. Kalau kita yang baca, ini jangankan Fatihah, 1 Quran full. Umpama ada temen kena digigit tadi itu diantuk kalau jengking, langsung kita ambil air, kita bacain Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih sampai qul a'udzu birabbin nas disembur. Tapi karena kita enggak yakin, ya enggak sembuh. Syaratnya harus yakin. Orang berobat itu kan syaratnya harus yakin. Kadang kalau kita berobat ke dokter, itu kan salah satu nasihat dokter kan bilangnya begitu ya, Bu, harus semangat sembuh ya. Nah, semangat sembuh itu berarti mengajak kita untuk yakin biar bisa sembuh. Makanya kadang ada orang berobat ke puskesmas yang cuma bayar nggak bayar 2.000 pendaftaran yuk. Sembuh, giliran ke rumah sakit yang mahal habis berjuta-juta nggak sembuh karena terkadang terpengaruh oleh ini loh,
keyakinan yang ada otak yang sini. Lah kalau yang yakin biar obatnya dari puskesmas gratis sembuh, biar yang jutaan dari rumah sakit yang mahal malah enggak. Lah karena dipengaruhi oleh ini sama ini, maka orang berobat itu harus sembuh. Lah Quran itu sebagai obat, ini kadang juga ada yang sebagai obat batin, obat penyakit non medis. Saya pernah lihat mata langsung. Ayat Quran ditulis kayak SMS zaman dulu. Zaman dulu kan SMS ada bintang, ada pagar gitu ya. Entah itu bacaannya bismillah atau apa, dipotong-potong, pokoknya dikasih bintang, kasih pagar, tulis di kertas, di garis-garis, kemudian dilipat, dipaku di atas pintu. Saya lihat langsung, kemudian saya tanya, Pak, itu maksudnya apa? Oh, itu untuk tolak bala. Saya bilang begini, Pak, itu jangankan cuman satu surat Qul huwallahu ahad, satu Quran kalau perlu taruh di atas pintu. Kalau memang Bapak nggak pernah baca, nggak pernah meyakini, nggak manjur. Wong pernah ada kasus orang penjaga toko buku yang situ jualan ini kesurupan. Lah ya berarti kan ya ini baru ngaruh kalau dibaca. Lah kalau cuma ada orang kesurupan kemudian kita giniin, oh ya nggak bakalan sembuh. Kalau perlu malah kita yang ditabok. Wong syaratnya harus yakin. Lah sekarang banyak orang yang menekuni berobat dengan ayat Quran yang disebut ruqyah itu tadi. Tapi ya tadi harus yang ahlinya. Kalau kayak saya, ada orang kesurupan saya bacain, jangankan cuma satu surat, 30 juz kalau perlu. Tapi saya yang baca nggak manjur. Saya nggak ngerti ilmunya. Saya ya bacanya bisa, cuman kan keyakinan dan ilmunya caranya gimana kan saya nggak tahu. Harus orang yang ahlinya. Kalau sekarang ada praktisi ruqyah, pengobatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Lah Quran itu selain obat secara itu tadi ya obat batin. Karena Quran isinya tuntunan, Quran isinya bimbingan. Kalau lagi bingung, ternyata dalam Quran itu kadang banyak tuntunannya. Cuma kelemahan kita untuk baca aja kerepotan. Apalagi sampai nyari yang obat yang mana sih, takutnya malah keliru. Lah yang baca yang mana malah keliru. Ini pernah ada cerita. Ini cerita nyata. Ada suami istri yang nikah sekian tahun belum punya keturunan. Lah kebetulan yang suaminya ini kan imam rawatib di satu masjid. Lah doa yang dibaca diambil dari ayat Quran. Yang bunyi ayatnya Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warisin. Ini ayat Quran. Lah jamaahnya ya karena di belakangnya lah ya ikut amin. Amin. Wong imamnya sering doa baca itu. Lah imam ini doa minta diberi keturunan oleh Allah karena nikah dari tahun 2005 sampai sekarang belum. Nah tentu doanya kan Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul waris. Kemudian ada jamaahnya yang orangnya tekun. Kok ketawa duluan ini? Ini jamaahnya tekun, cuma kalau ada pengajian nggak pernah ikut ngaji. Pokoknya hasil jamaah pulang, habis sholat jamaah pulang. Lah satu hari ngobrol sama Ustadz yang sering imam, Pak Ustadz, saya sering loh ngamalin doa yang Pak Ustadz sering baca. Yang mana Pak? Yang itu loh, yang Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Oh alhamdulillah bagus Pak. Terus Ustadznya itu nanya, emang Bapak belum punya keturunan juga sama kayak saya? Enggak Pak Ustadz, anak saya 9. Lah Ustadznya kan kaget loh. Pak begini loh, doa itu doa Nabi Zakaria ketika beliau berumah tangga sekian tahun gak punya anak. Kemudian
Dia mohon pada Allah dengan ayat Quran itu. Nah saya ya sama, saya nikah udah dari tahun 2005, belum punya anak. Maka doa yang saya baca dari ayat Quran, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Lah Bapak kok masih doa itu, anaknya pengen nambah berapa lagi? Gitu Pak Ustaz. Iya, makanya kalau ada ngaji ikut ngaji. Ini asal ngaji pulang. Jamaah sih rajin. Lah makanya kan Quran bilang fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya ke ahlinya kalau memang kita mau ngamalin doa tertentu termasuk yang ada dalam Quran. Ibarat kita beli obat harus pakai resep dokter. Jangan sampai sakit perut kok belinya bodrek. Ya nggak nanya-nanya dulu ya begini. Anaknya udah 9 masih doa minta anak. Ini kan gara-gara salah memakai ayat Quran. Ayat Qurannya bener, cuman kan ada peruntukannya masing-masing. Ibarat obat, kalau bodrek ya sakit pala. Kalau sakit perut apa? Promak. Iya kalau sakit perut promak, kalau pegel-pegel apa? Remasil gitu ya. Lah ini nggak nanya-nanya dulu, pokoknya asal beli aja. Nggak bisa. Termasuk ayat Quran ya begitu. Bisa jadi itu mungkin selama ini kita doa itu mungkin kebalik yang kita baca. Itu sering saya tanyakan. Ya jamaah sini, saya ingat saya udah pernah saya tanyain. Kalau salawat badar itu rawan loh itu. Ilahi salimil ummah. Terus yang bait ini kan isinya itu doa. Ilahi salimil ummah. Ilahi ya Tuhanku, salim selamatkan umat ini minal afati wan nikmah pakai ain apa pakai qaf. Kalau nikmah pakai ain artinya enak, nikmat. Kalau nikmah pakai qaf artinya penyakit. Pakai ain. Bener nih pakai ain. Ada yang bawa buku berjanji? Kalau ada yang bakal bawa buku berjanji silakan buka. Pakai ain apa pakai qaf? Lah ya yang selama ini kita baca sehari-hari itu ilahi salimil ummah minal afati wan nih. Pakai ain apa pakai qaf? Qaf. Kok saya ibu loh yang selama ini baca gimana? Iya pakai qaf apa pakai ain. Kalau pakai ain nikmah artinya ya nikmat enak ini. Kalau pakai qaf nikmah itu artinya sengsara. Kalimatnya kalau ditulis Indonesia sama persis, dibaca ya hampir mirip. Tapi artinya berbanding terbalik. Satu nikmat, satu sengsara. Ayo cari di YouTube apa? Ayo. Udah ketemu belum yang nyari di nanya Mbak Google tuh? Ini kita urut ya. Kita urut dari awal ya. Ilahi ya Allah Tuhanku, salim selamatkan umat ini minal afati dari penyakit, wan nikmah dan sengsara. Berarti kita minta dijauhkan dari penyakit dan sengsara. Lah kalau pakai ain, ya Allah jauhkan aku dari nikmat. Jadi pengen sengsara. Lah ya bener pakai qaf.
Cuman yang saya dengar selama ini seringnya orang baca pakai ain. Makanya kalau hidupnya sengsara, ya salah sendiri. Ya salah sendiri, wong salah doa. Ya Allah, jauhkan umat ini dari penyakit dan nikmat. Berarti kan pengen sengsara ya. Lah iya. Silakan dicari lo yang bawa Barzanji atau lah. Yo. Lah iya terus hari-hari yang kemarin-kemarin lo bacanya gimana? Lah kalau itu sih bukan doa. Seandainya salah nggak berpengaruh. Lah ini kan doa. Padahal doa ini sering banget kita baca. Apalagi ibu-ibu kadang sambil nunggu jamaah hadir kan selawatan ya. Kadang selawat badar yo dibaca. Lah bait yang itu tadi itu kan isinya doa. Ya Allah, selamatkan atau jauhkan umat ini dari afat itu penyakit, nikmah itu sengsara. Berarti minta jauh dari penyakit dan sengsara. Lah kalau pakai ain minta jauh dari penyakit dan nikmat, berarti pengennya sengsara. Lah makanya kalau dikasih sengsara ya jangan protes. Oh memang mintanya sengsara. Lah iya pakai qaf. Lah iya yang ilahi salimil umma minal afati wan niqmah. Ya Allah, kita semua ini minta jauh dari penyakit dan sengsara. Lah iya, kalimatnya ditulisnya hampir mirip, diucapkan hampir mirip. Kalau ditulis Indonesia sama persis. Iya, selama ini kita selawatan, doa kok minta sengsara. Kalau dikasih sengsara ya alhamdulillah. Lah iya gunanya ngaji lah ya begitu loh ya. Iya. Lah ini satu ayat belum kelar kok waktunya udah habis. Ya dirapel nanti minggu depan lah. Jadi intinya begini loh. Doa itu kan ada beberapa level ya. Level tertinggi atau ranking terbaik itu doa yang diambil dari Quran. Ini ngerti nggak ngerti ada pahalanya. Tapi peruntukannya beda-beda. Yang tadi itu, yang doa minta anak ya dari Quran. Cuman kalau yang anaknya 9 masih minta lagi ya nggak apa-apa. Orang dulu bilang kan banyak anak. Nah. Tapi kalau udah 9, kalau orang sekarang 9 kayaknya kok yo. Wong anak saya 4 aja. Anak saya 4, itu kadang kalau ketemu teman-teman yang anaknya berapa? 4, banyak banget. Lah kalau dulu 4, dikit amat gitu. Yasin kalau dulu udah pernah kan ya? Udah saya bahas para Yasin. Yang sering ibu baca itu udah pernah. Doa yang pertama level tertinggi itu dari Quran. Ngerti nggak ngerti ada pahalanya. Tapi sebelum mengamalkan tanya dulu. Ini doa untuk apa? Yang kedua dari hadis. Itu biasanya dulu ada buku-buku kecil namanya maksurat. Lah itu doa-doa yang diambil dari Quran, dari hadis. Zikir petang, zikir pagi. Nah itu rata-rata dari hadis. Kemudian yang ketiga, doa yang diijazahkan oleh guru. Misalnya kita ngaji, kemudian guru ini doa amalin. Lah yang keempat, doa yang kita paham artinya. Lah yang paling paham karena kebetulan kita lahir di Indonesia, ya bahasa Indonesia. Daripada Allahumma. Ya apakah Allah Maha tahu. Kita kalau misalnya masuk ke restoran, walaupun nama makanan itu kita nggak tahu asal nunjuk, nanti juga dianterin sesuai gambar itu ya kan. Cuman kan alangkah baiknya kalau kita paham yang kita pesen. Cerita kemarin mau pulang, kan masuk restoran. Pikir saya namanya Arab keren, saya tunjuk, ternyata pecel. Akhirnya saya foto thread. Ya Allah namanya Inggris sama Arab.
Saya apalin cuma lupa juga saya. Begitu dianterin, dah pecel. Ya kan sesuai gambar kan? Sesuai tulisannya. Lah Allah yang Maha tahu kita doa apa itu Allah Maha tahu. Cuma alangkah mantepnya itu kalau kita doa ngerti apa yang kita minta. Sama kayak kita mesen di restoran. Kalau di restoran ini walaupun seblak namanya ya aneh ya. Oh iya. Asal kita tuju ya nanti dianterin. Cuman kalau kita ngerti kan enak. Nah kalau nggak ngerti repot sama doa. Lah ibu-ibu ini kan rajin ngaji ke sono kemari. Kadang ustadzah ngasih doa, ngajarin doa atau doanya itu sering dibaca. Lah sebelum ibu mengamalkan, dibaca di rumah sendiri, yang paling baik tanya dulu sama yang ngasih Pak Ustadz, ini saya ngamalin doa ini cocok enggak? Loh emang kenapa? Saya kan misalnya ya punya anak kok begini yo diajak sholat kok susah. Saya udah nasehatin sampai capek. Cocok enggak? Jangan yang ini aja loh Bu. Loh, biasanya kan begitu ya. Kalau kita nanya, kita sakit nanya ke toko obat. Itu biasanya sama pelayannya kan dikasih tahu ya. Ini saya penyakit kok dengkul linu-linu aja ini. Ini obatnya yang mana ya? Lah kan gitu nanti diunjukin. Oh kalau yang mau ini obat dari Cina umpama. Ini obat dari ramuan. Nah, dikasih tahu. Begitupun ketika ibu berdoa, alangkah baiknya nanya dulu. Kecuali doa yang pakai bahasa kita. Kalau pakai bahasa kita kan kita paling paham ya. Ya Allah, minta duit. To the point. Lah iya, ya Allah. Pengen beli Pajero ya Allah. Lah iya, to the point. Ya Allah, Pajero ya Allah. Ya Allah, rumah tingkat ya Allah. Rumah saya kebanjiran ya Allah, kasih duit ngapa biar bisa nguruk. Lah kan pakai bahasa kita kan ya. Lah iya. Oh, kadang Allah malah seneng orang yang to the point gitu. Kadang karena ada satu cerita, ada riwayat